Oke, di sini saya akan menjelaskan modul yang pertama. Di sini kita menggunakan prosesor Core i5 generasi 12. Di sini pengujiannya kita menggunakan yang pertama yaitu CPU-Z dan yang kedua yaitu AIDA 64 untuk proses benchmarknya. Di CPU-Z kita mengambil data L1, L2, dan L3-nya. L1 data, L1-nya itu adalah gabungan dari L1 dan L1 data dan L1 instruction-nya. Untuk totalnya ini ada di 704 kilobyte. Terus yang di L2-nya ada di 7 megabyte dan yang ketiganya ada di 12 megabyte. Itu dari CPU-Z-nya. Untuk di pengujian menggunakan benchmarking di AIDA, retensinya kita dapat dari memori yaitu 97 ns, L1 cache-nya 1,2 ns, L2 cache-nya 41 ns, 4,1 ns, L3 cache-nya ada di 20,6 ns. Oke, pertama nih dari dua yang kita uji ini menggunakan dua yaitu CPU-Z dan AIDA ini udah terlihat di sini menggunakan udah tertera konsep hierarki memori di mana semakin jauh memori dari inti prosesor maka semakin uh, semakin besar kapasitas memori tersebut, tetapi semakin lambat dikarenakan membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Jadi hierarki memori itu adalah urutan memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya, ya seperti itu dah. Terus pertama mari kita bandingkan kecepatan antara 97 antara memori dan L1 cache-nya. Memori dengan L1 cache-nya ya. Kita hitung menggunakan kalkulator. Oke. Kalkulator. 97. Kemudian kita bagi dengan 1,2. Kita dapat hasil 80,833333. Di sini kita simpulkan aja menjadi 81. Kita bulatkan saja. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan ini bahwa memori bekerja 81 kali lebih lambat daripada L1 cache. Di sini bukti lagi bahwa hierarki memori itu tertera ya. Jadi semakin jauh jarak antara memori dan inti prosesor, maka semakin lambat juga proses pengambilan datanya. Seperti itu. Kemudian dari ini muncul lagi sebuah pertanyaan. Kenapa di komputer modern yang sekarang, kenapa kita tidak memperbesar kapasitas yang ada di L1 cache-nya? Karena dia lebih cepat dan lebih dekat dengan prosesor. Seperti itu. Jadi untuk alasannya kenapa tidak menggunakan seperti itu, kenapa kita tidak upgrade di L1 cache-nya? Karena ada beberapa alasan yang saya dapat simpulkan. Yang pertama yaitu tentunya biaya yang lebih besar ya. Biaya yang lebih besar. Terus yang kedua, kita tentunya membutuhkan CPU yang lebih besar, membutuhkan chipset yang lebih besar, membutuhkan chip yang lebih besar. Itu sangat tidak cocok untuk ukuran untuk kapasitas 16 dan 8 dan 16 GB itu jadinya membutuhkan CPU yang membutuhkan chipset yang lebih besar. Terus alasan yang ketiga yaitu konsumsi daya. Konsumsi dayanya itu lebih besar dan cepat panas. Jadi ini tidak cocok untuk menjadi memori penyimpanan yang utama. Seperti itu. Dan yang terakhir menurut saya yang keempat yaitu kurang ekonomis. Dikarenakan apa? Setiap hasil dari upgrading kita, kecepatan yang kita dapat tidak sesuai dengan biaya produksinya. Jadi bisa dikatakan kita tuh rugi gitu loh. Makanya kita lebih baik menggunakan konsep hierarki memori ini seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Lanjut ke modul berikutnya. Oke, di sini saya akan lanjut ke modul 2 yaitu sistem input output atau sistem bus. Yang di sini saya akan menggunakan
penyimpanan berupa SSD SATA yang bertipe SATA per 600 atau SATA 3 yang memiliki batas kecepatan itu 600 Mbps. Sini saya akan melakukan pengujiannya menggunakan Crystal Dixmark yang akan diuji 5 kali. Dengan kapasitas 1 GB di drive ini dan dengan kecepatan ini kita tes dulu ya. Oke, ini hasil pengujiannya. Terlihat pertama itu ada sekuensial 1 Q8T1 itu artinya di situ ada 8 antrian. Di sini terlihat kecepatannya sangat tinggi karena di sini file tersebut berurutan, jadi sistem itu tidak perlu mencari satu-satu filenya dari 8 file ini. Sekuensial ini juga nih ada Q1T1 nih masih sekuensial. Kenapa kecepatannya lumayan turun? Karena sini dia sistem itu tidak sempat untuk mengoptimalkan pengerjaannya karena hanya ada satu antrian. Di RND ini singkatan dari random. Jadi di sini file itu random tempatnya. Jadi sistem itu perlu untuk mencarinya dulu baru bisa memprosesnya. Makanya di sini kecepatannya turun. Jadi dia juga terdapat 32 antrian. Jadi sistem sempat untuk mengoptimalkan pekerjaan tersebut seperti membagi pekerjaan tersebut ke beberapa tempat. Di sini tuh random Q1T1 itu di sini kecepatannya paling lambat di antara semua ini karena di sini tuh dia tuh udah filenya random sistem, jadi perlu mencarinya dulu. Terus ini juga cuma ada satu antrian, jadi dia tuh perlu mencari dulu, terus dia sistem tidak sempat untuk mengoptimalisasikan proses tersebut, jadi kecepatannya hanya segini yang didapat. Terus kalau hasil dari ini dapat dilihat kalau pengerjaannya itu sistemnya itu sudah optimal ya, karena batas kecepatan kita kan di sini menggunakan SATA 3 ya dengan kecepatan 600 ya, batas maksimal tuh. Jadi dia sudah dapat 547 itu udah sangat tinggi, hampir 90% lebih malah kemampuan SSD tersebut digunakan. Dan untuk itu dan sekuensial dan random ini juga terlihat ya perbedaan kecepatannya di antara file yang tersusun dengan file yang tempatnya berbeda itu perbandingan kecepatannya lumayan ya. Ya, untuk modul 2 sekian dari saya. Jadi selanjutnya berdasarkan pengujian pada modul 3 mengenai sistem pipeline menggunakan aplikasi 7zip Benchmark. Perangkat laptop yang saya gunakan ini memiliki spesifikasi prosesor 12 Gen Intel Core i5 12450HX dengan dukungan 12 threads. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai total rating sebesar 46,234 GIPS. Untuk menjawab pertanyaan pemateri pertama mengenai berapa juta instruksi yang mampu dieksekusi oleh laptop ini per detik, kita perlu mengonversi satuan GIPS ini yang tertera pada hasil ujian dalam satuan MPS. Karena nilai satuan giga setara dengan 1000 mega, maka skor 46.234 GIPS ini sama dengan 46,234 MIPS. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa prosesor pada laptop ini mampu mengeksekusi sebanyak 446.234 juta instruksi setiap detiknya. Selanjutnya, untuk menganalisis mengapa arsitektur dan kedalaman pipeline sangat mempengaruhi throughput data meskipun membandingkannya dengan komputer lain yang memiliki kecepatan log atau gigahertz yang sama. Kita harus memahami konsep APC. Kecepatan clock dalam satuan gigahertz pada dasarnya hanya mencerminkan seberapa cepat prosesor berdetak atau melangkah dalam satuan detik. Namun, frekuensi tersebut tidak menentukan berapa banyak pekerjaan yang benar-benar selesai dalam satu ketukan detak tersebut. Prosesor modern seperti Intel Gen 12 ini telah mengadopsi kemampuan superscalar, yang berarti di dalam satuan inti fisik CPU terdapat beberapa unit eksekusi independen yang bekerja secara paralel. Hal ini memungkinkan beberapa instruksi berbeda untuk dieksekusi secara bersamaan pada tahapan pipeline yang sama
dalam satuan siklus clock. Selain faktor superskalar, efisiensi throughput ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana arsitektur prosesor menangani kendala atau pipeline hazard. Prosesor generasi terbaru memiliki sirkuit branch prediction atau prediksi percabangan yang jauh lebih akurat serta mendukung fitur out of order execution untuk mengeksekusi instruksi yang datanya sudah siap terlebih dahulu tanpa harus mengantre secara kaku. Teknologi ini berhasil meminimalkan terjadinya pipeline stall atau kondisi kosong di mana prosesor terpaksa berhenti sesaat menunggu data siap, yang pada prosesor generasi lama seringkali menurunkan performa secara drastis. Ditambah dengan implementasi arsitektur hibrida yang memisahkan jalur kerja antara performance cores dan efficiency cores, manajemen instruksi di dalam pipeline berjalan jauh lebih efisien. Oleh karena itu, arsitektur internal dalam keadaan pipeline yang matang jauh lebih menentukan performa nyata sebuah CPU dibandingkan sekedar mengandalkan tingginya angka frekuensi gigahertz semata. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan modul 4 yang akan membahas paralelisme dan juga multicore. Sebelum lanjut ke modul, perkenalkan nama saya Adika dengan NIM akhir 042. Jadi di sini kita akan menjelaskan terkait dengan hukum AMDAL dan juga kita akan mengidentifikasi fenomena overhead dalam komputasi paralel. Oke, selanjutnya di sini kita akan membandingkan skor single core dan juga multicore dari dua buah laptop. Di sini saya menggunakan laptop Lenovo Eloki Essential dengan prosesor i5 Gen 12 dan juga Acer Nitro V16 dengan prosesor i5 Gen 14. Terpaut beda dua generasi antara kedua buah laptop. Di sini kita bisa lihat Intel Core i5 Gen 12 itu memiliki 8 core, 4 performance cores dan juga 4 efficiency cores dan 12 thread. Sedangkan Acer Nitro V16 itu menggunakan i5 Gen 14 yang memiliki 10 core yang terdiri dari 4 performance cores dan juga 6 performance cores dan juga 4 efficiency cores dan 16 thread. Nah, di sini juga yang paling terlihat itu adalah perbedaan L3 chase-nya, di mana laptop dengan i5 Gen 12 itu memiliki L3 chase lebih kecil dibandingkan dengan seri i5 generasi 14. Nah, jadi kita sekarang akan melihat hasil dari pengujian CPU Z benchmark-nya. Pada laptop Gen 12 itu skor single thread-nya ada di 673.1 dan multi thread-nya ada di 4508. Itu menghasilkan multi thread rasionya sebesar 6.70 kali. Sementara pada laptop Gen 14 pada Acer Nitro itu skor multi thread-nya naik dari naik yang awalnya itu di Gen 12 4500 naik menjadi 4921, terpaut sekitar 400 poin. Dan multi-thread rasionya itu mencapai 8.88 kali. Skor single thread pada laptop Gen 14, i5 Gen 14-nya itu kenapa bisa lebih rendah? Kemungkinan karena pengetesannya berada di suhu ruang yang panas atau laptop sedang mengalami thermal clock ya. Muncul pertanyaan nih, laptop Gen 12 itu kan memiliki 8 core, 12 thread. Apa performa multi-core-nya itu otomatis jadi 8 atau 12 kali lipat dari single core-nya? Jawabannya tuh enggak ya. Jadi gitu juga untuk Gen 14-nya. 10 core 16 thread, rasionya tuh enggak nyentuh angka linear sampai 10 kali atau 16 kali skor single thread-nya. Jadi kenapa skalabilitas performanya itu nggak linear? Nah, di sini tuh hukum AMDAL bekerja. Hukum AMDAL itu menyatakan bahwa peningkatan kecepatan komputasi paralel itu dibatasi oleh bagian program yang kita sebut sebagai overhead. Yang pertama itu ada berbagi
jalur cache atau cache sharing. Berdasarkan data pengujian AIDA 64 dari kedua buah laptop, cache dan memori benchmark yang saya lakukan itu kelihatan di sini bahwa meskipun tiap-tiap core punya L1 dan L2 cache-nya sendiri, tapi mereka itu harus rebutan pada L3 cache yang sama. Di Gen 12 itu kan L3 cache saya itu sebesar 12 MB, sedangkan di Gen 14 di laptop teman saya itu L3 cache-nya tuh 20 MB. Nah, ketika seluruh core bekerja 100% pada multithread, itu terjadi antrian data di L3 cache ini yang memicu overhead latensi. Nah, faktor keduanya itu adalah sinkronisasi data dan karakteristik hybrid core. Di sini mengatur 12 thread pada Gen 12 dan 16 thread pada Gen 14 agar bekerja secara harmonis. Itu membutuhkan overhead yang besar. Terlebih lagi tuh prosesor ini pakai arsitektur hybrid ya, dua-duanya gabungan antara performance core dan juga efisiensi core. Jadi kesimpulannya kalau kita bandingin antara generasi i5 Gen 14 yang punya efisiensi paralelisme yang jauh lebih baik dengan rasio tuh 8.88 kali. Kenapa bisa kayak gitu? Karena selain jumlah performance core-nya lebih banyak, ya lebih banyak sebanyak 2 core, Intel di generasi 14 itu dia memperbarui arsitektur micro interconnect antar core-nya dan memperbesar L3 cache-nya menjadi 20 MB. Nah, ukuran L3 cache yang lebih besar ini yang berhasil mereduksi bottleneck antrean memori yang tadi saya bilang. Sehingga overhead itu dapat ditekan dan hukum AMDAL itu bergeser ke arah yang lebih optimal dibanding generasi 12 yang memiliki multi-thread ratio itu sebesar 6.70 kali. Nah, jadi kelihatan di sini bahwasanya tidak hanya dari segi performa yang lebih unggul, tetapi dari segi efisiensi juga i5 Gen 14 ini lebih efisien ketimbang i5 Gen 12. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan di modul 4. Terima kasih.